sehingga kita punya pergerakan pelayanan dalam setiap pergumulan juga kita jalan pada satu arah yang sama. Dan itu teman-teman, waktu di tangan saya menunjukkan pukul 11.43, sudah hampir jam 12. Pikiran kami, kita mulai sudah kegiatan ini sambil kita menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanannya. Kira-kira begitu ya teman-teman. Kita mulai sudah. Yang belum minum silakan. Sudah semua apa yang ada dalam ruangan ini? Sudah. Ini tolong saya itu tuan rumah sosial. Biarkan dengan segala doa dan penghormatan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Dan itu kami minta kesediaan Mama Pendeta Lina untuk memimpin kita dalam doa untuk kita mulai kegiatan kebersamaan kita hari ini. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami secara khusus selama kami berada dalam perjalanan. Bapak Pendeta dengan teman-teman yang baru datang berupa naskah pastoral yang akan kita bicarakan bersama, kita diskusi bersama supaya kita bisa memakai itu di dalam setiap pelayanan di dalam gereja kita masing-masing. Oleh karena itu, kita akan masuk di dalam prinsip pastoral. Yang pertama itu adalah pokok-pokok kristologi. Kita bisa lihat di dalam bagian A, pasal 20, kata dasar ini, pasal 1, peraturan pokok jemaat, pasal 1. Di situ dikatakan bahwa jemaat adalah persekutuan anggota-anggota gemit pada tempat dan lingkup sosial budaya tertentu, di mana firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan pemberian dan semangat meniru Yesus Kristus diwujudkan. Jadi bagaimana ketika kita berbicara tentang jemaat adalah sebuah persekutuan di dalam anggota gereja Masihi Injili di Timur, di mana firman Tuhan itu disampaikan dan sakramen itu dilayankan kepada jemaat Tuhan dan proses pemberian itu terjadi. Jadi ketika proses pemberian itu terjadi, maka teladan Yesus itu akan kita terima sebagai bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita berbicara tentang tugas gereja. Ketika kita berbicara tentang jemaat, tidak hanya sebatas sebuah persekutuan dan selesai, tetapi ada tugas yang harus dijalankan di dalam gereja. Itu gereja bertanggung jawab memperhatikan, membimbing, mendampingi, memulihkan, menguatkan, dan melayani anggota-anggotanya dalam pimpinan Roh Kudus dan pembaharuan. Jadi gereja hadir di tengah-tengah umat untuk bagaimana memperhatikan. Jadi memperhatikan setiap aspek kehidupan dari tiap-tiap umat Tuhan. Di samping memperhatikan ada bimbingan, dan bimbingan itu tidak hanya dilakukan satu kali dalam proses pelayanan yang dijalani, tetapi bimbingan itu terus menerus harus dijalankan di dalam setiap pelayanan. Mendampingi. Jadi tugas pendampingan itu juga sangat penting. Mendampingi umat Tuhan di dalam setiap pergumulan, tantangan yang akan dihadapi. Memulihkan. Jadi tugas gereja adalah hadir dan memulihkan yang hilang, yang terluka, dan mengalami pergumulan berat. Maka tugas gereja hadir untuk memberikan kesembuhan atau pemulihan, menguatkan. Jadi menguatkan yang berduka, menguatkan yang mengalami pergumulan yang berat. Di samping itu juga melayani anggota-anggotanya dalam pimpinan Roh Kudus sang pembaharu. Jadi pelayanan yang tidak didasarkan pada kemampuan kita, tetapi berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menuntun gereja di dalam tugas pelayanannya untuk menuntun umat di
dalam kehidupan yang baik. Itu menjadi tugas gereja yang harus terus dijalankan. Realita yang ada di dalam kehidupan jemaat di mana tugas pelayanan itu dilakukan, itu tugas pendampingan, memulihkan, menguatkan terjadi. Tetapi berjalannya waktu ada tantangan pergumulan yang dihadapi, tantangan pergumulan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Oleh karena itu panggilan Allah dapat kita terima untuk kita hadir dalam membawa pemulihan, supaya yang bermasalah itu tidak terus menjadi batu sandungan dan akhirnya saling menghakimi itu terjadi. Tugas panggilan itu sebagai hamba-hamba Tuhan adalah memanggil kembali mereka yang menyimpang atau keluar dari kebenaran firman Tuhan dan yang mengalami pergumulan berat tantangan dalam kehidupan, supaya kehidupan mereka itu bisa kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal yang diperlukan di dalam tugas untuk mendampingi mereka itu adalah disiplin. Jadi bentuk disiplin ditawarkan di dalam naskah pastoral teologi, yaitu disiplin hidup. Jadi disiplin hidup bagaimana menjaga kehidupan jemaat dari berbagai hal yang membawa mereka kepada penyimpangan. Disiplin ajaran. Ada banyak ajaran-ajaran yang ditawarkan di luar gereja. Oleh karena itu sebagai pelayan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan disiplin ajaran bagi umat Tuhan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, maka disiplin ajaran itu perlu dijalankan. Disiplin jabatan. Jadi ketika teman-teman yang bertugas atau melayani melanggar aturan, maka disiplin jabatan itu berlaku. Kenapa disiplin jabatan itu berlaku? Untuk menjaga wibawa pelayanan. Karena pelayanan Tuhan itu adalah pelayanan yang kudus. Oleh karena itu disiplin organisasi jabatan itu sangat penting. Karena sebagai pelayan Tuhan, kita menjadi contoh dan teladan. Kalau kita melanggar peraturan dan kita mau menuntun jemaat Tuhan, bagaimana jemaat bisa meneladani kita ketika kita punya kehidupan itu jauh dari teladan? Jadi disiplin jabatan itu menjadi bagian di dalam disiplin gereja. Jadi ada 3 disiplin yang diperlakukan ketika kita ada di dalam pergumulan pelayanan, persoalan-persoalan tantangan yang terjadi. Tetapi di samping disiplin itu diberlakukan, yang bersangkutan dikenakan tindakan disiplin yang bersifat membatasi partisipasinya dalam pelayanan. Jadi hal ini dilakukan supaya kita bersama-sama menjaga. Tadi saya sebutkan bahwa menjaga wibawa pelayanan. Jadi motif yang dipakai dalam tindakan disiplin itu adalah hal kasih. Jadi langsung menekat. Jadi tidak karena dia sudah buat salah, jadi kita menghakimi dia, menyalahkan dia dan tidak dianggap. Tetapi hal kasih itu ditekankan di dalam bimbingan pastoral, terkhususnya disiplin, tindakan disiplin yang dipakai untuk membimbing mereka yang keluar dari aturan. Jadi hal kasih itu ditekankan supaya relasi yang putus, relasi yang rusak itu bisa kembali baik. Karena kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa Ia tidak menghakimi, tetapi Ia mencari yang terhilang, membawa kembali dan memulihkan. Dan memulihkan itu bukan apakah hukuman dan relasi itu menjadi hilang, tetapi dengan merangkulnya kembali, memanggilnya kembali di dalam hal kasih. Dan di dalam hal kasih itu ada kehidupan yang penuh dengan pembaharuan. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-18. Jadi itu menjadi dasar ketika disiplin itu kita lakukan. Dasar firman ini menguatkan kita supaya disiplin bukan hanya tindakan hukum yang menjauhkan, melainkan merangkul mereka yang telah terjerat oleh dosa supaya kembali ke dalam relasi yang benar dengan Allah. Jadi yang hilang itu bisa kembali,
dan membangun hubungan kembali dengan Tuhan Allah. Saudara-saudari, setelah kita membahas tentang jemaat dan tugas gereja, di samping tugas gereja itu ada disiplin yang diberlakukan, tetapi di samping disiplin itu ada hal kasih yang dipakai untuk membawa kembali mereka yang terhilang. Naskah teologi juga berbicara tentang tugas-tugas pelayanan yang dijalankan. Yang pertama itu adalah sakramen baptisan kudus. Di dalam Alkitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam tata dasar Gemit itu ada di dalam pasal 3. Di situ berbicara tentang jemaat adalah persekutuan antara anggota dunia pada tempat dan lingkungan sosial budaya tertentu, di mana firman Allah diberitakan, sakramen dilayankan, dipimpin oleh majelis jemaat, dan kemuridan dalam semangat meniru Yesus Kristus diwujudkan. Jadi ketika pelayanan sakramen kudus dijalankan, maka proses pemuridan itu juga saat itu juga terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan dengan prinsip meniru teladan Yesus Kristus. Jadi sakramen itu dilakukan bukan di luar dari ajaran Tuhan Yesus, tetapi sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam pasal 3 itu dengan jelas disampaikan bagi kita supaya kita bisa memakai itu sebagai landasan. Bagian B, hubungan baptisan kudus, sidik, dan perjamuan kudus. Baptisan bagaimana kan?